Halo, selamat pagi semuanya, sahabat cerdas SMA 1 Pakem. Hari ini saya akan bahas satu permasalahan yang disampaikan oleh teman kamu berkaitan dengan bagaimana cara mengubah dari satu deret bilangan menjadi notasi sigma, dan di sini ditentukan batas bawahnya yaitu 3. Ini adalah soal yang ada di modul. Saya ambil salah satu contoh soalnya, yaitu soal nomor 2 yang A untuk kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama, kita punya 5 ditambah 9 ditambah 13 ditambah 17 ditambah bla 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 ditambah 53 sama dengan sigma dengan batas bawah n sama dengan 3. N sama dengan 3 ini sesuai permintaan soal ya. Kemudian batas atasnya belum kita ketahui, bisa kita tuliskan P atau sembarang bilangan. Kemudian yang ditanyakan teman kamu adalah dari mana muncul AN plus B. Nah, kita akan bahas dari sini. Coba kita perhatikan bahwa AN plus B itu merupakan satu rumus deret bilangan tingkat 1 ya. Sekali lagi, ini merupakan rumus deret bilangan tingkat 1. Maksudnya apa? Bahwa selisih antara 5 dengan bilangan seterusnya itu konstan ya, selalu bertambah 4, 4, 4. Dari 5 ke 9 tambah 4, 9 ke 13 tambah 4, 13 tambah 17 itu juga tambah 4. Nah, apakah ada deret bilangan yang itu bukan tingkat 1, artinya selisihnya berbeda? Ada. Contoh misalkan saya punya ini 1 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 10 dan seterusnya. Nah, 1 tambah 3 itu kan selisihnya 2 ya. 3 ke 6 selisihnya 3, ini selisihnya 4. Berarti bilangan setelah 10 ini akan selisih 5. Nah, lihat di sini selisihnya ternyata tidak sama dengan bilangan tingkat 1, deret tingkat 1. Dia selisihnya bertambah terus, bertambah besar, bertambah besar. Maka kita lihat lagi dari penambahan ini, kita cari selisihnya juga. Ini ternyata 2 ke 3 selisihnya 1, 3 ke 4 selisihnya 1, 4 ke 5 selisihnya 1. Nah, kalau sudah 1 ini berarti kita sudah tahu bahwa bedanya sudah konstan. Kita lihat di sini ada tingkat pertama, tingkat kedua. Baru di tingkat kedua perbedaannya atau selisihnya itu sudah mulai konstan. Maka ini kita katakan dia salah satu deret bilangan tingkat 2 ya. Kalau tingkat 3 berarti kita di sini belum sama, di tingkat 2 ini belum sama. Nanti tambah lagi baru samanya di tingkat 3. Nah, ternyata untuk bilangan tingkat 1 ya, deret bilangan tingkat 1 itu ada rumusnya yaitu AN plus B. Kemudian kalau untuk tingkat 2 ya, A-nya tetap, kemudian N-nya kuadrat ditambah B, N-nya pangkat 1 ditambah C. Artinya N-nya semakin turun ya, dari pangkat terbesar 2, kemudian N pangkat 1, ini N pangkat 0. Kemudian yang ketiga ada tingkat 3. Nah, kalau tingkat 3 berarti A-nya tetap, N-nya pangkat ya, pangkat 3 ditambah B, N pangkat 2 ditambah C, N pangkat 1 ditambah D. Nah, inilah rumus untuk deret bilangan tingkat 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kali ini karena kita permasalahannya ada di tingkat 1, maka kita akan gunakan yang ini ya, AN plus B. Saya tuliskan di sini. Misalkan tadi saya punya ini sigma, ini masih P, kemudian ini N-nya kita mulai dari 3, kemudian kita masukkan rumus AN plus B. Oke, nah dari sini AN plus B kita akan ubah A-nya itu berapa, B-nya itu berapa, modalnya adalah dari sini, dari soal yang diketahui. Oke, kita lihat bahwa suku pertama di sini ya, UN, UN-nya, ini kan rumus UN ya. UN itu adalah AN plus B. Padahal di sini kalau kita lihat U1, U1-nya berapa? 5 ya. Berarti U1-nya itu sama dengan 5. Nah, U1-nya sama dengan 5, di sini sudah diketahui N-nya kita mulai dari berapa? 3. Nah, maka akan menghasilkan, kita masukkan ke sini. Ya, A
A-nya tetap A dikalikan N-nya 3 ditambah B sama dengan U1. U1-nya berapa? UN-nya ini kan. U1-nya sama dengan 5. Kemudian kalau U2-nya itu sama dengan 9, artinya N di sini selanjutnya setelah 3, 4. Akibatnya apa? A dikalikan N-nya adalah 4 ditambah B sama dengan berapa itu? 9. Oke, nah dari sini kita bisa mengeliminasi permasalahan ini. Caranya bagaimana? Oke, sekarang kita lihat di sini. A pangkat 3 ditambah B itu berubah menjadi 3A plus B sama dengan 5. Yang bawah berarti 4A plus B sama dengan 9. Oke, kita kurang ke atas saja ya, biar nggak negatif. 4 kurangi 3A berarti tinggal A, B kurangi B habis, 9 kurangi 5, 4. Nah, kita sudah dapat A-nya sama dengan 4. Kita akan cari untuk 3A plus B sama dengan 5, kita cari B-nya. 3 dikalikan 4 ditambah B sama dengan 5. Berarti 12 ditambah B sama dengan 5. B-nya sama dengan 12 pindah ke sana, berarti negatif 7. Nah, ini untuk rumus A dan B sudah ketemu. Kita masukkan rumus UN-nya. Oke, berarti UN tadi apa? UN sama dengan A N plus B. Berarti UN sama dengan A-nya 4, N min B-nya kan min 7 ya. Min 7. Nah, kita tahu di sini. Kita masukkan ke rumus sigmanya. Berarti sigma ini masih P, N sama dengan 3. Kemudian ini awalnya dari AN plus B. Kemudian berubah menjadi sigma N sama dengan 3 sampai P. Kemudian 4N min 7. Nah, sudah selesai? Oh, belum. Masih ada PR kita, yaitu mengubah P ini menjadi satu bilangan tertentu ya, yang menyatakan bahwa ini suku terbesarnya. Nah, kita lihat suku terbesarnya atau UN, ini N-nya kita belum tahu. Di sini kita terlihat UN-nya itu kan ada, nah ini 53 ya. Nah, suku terakhirnya 53, suku ke N-nya berarti kan 53. Nah, kita akan mencari 53 ini urutan keberapa. Nah, artinya kita akan mencari N-nya. Oke, UN kita masukkan saja. 4N min 7 itu sama dengan 53. Berarti 4N sama dengan 60. Oke, N-nya sama dengan 15. Nah, dari sini kita bisa ubah sigma ini N sama dengan 3. Kemudian P-nya, nah P-nya kita ganti dengan N ya, suku terakhirnya yaitu 15. Di sini tetap 4N min 7. Oke, ini adalah jawabannya. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Baik, silakan. Kalau belum paham, diulang lagi video ini. Semoga bisa membantu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya tunggu pertanyaan selanjutnya. Terima kasih.